Halo, selamat pagi teman-teman. Boker Tov, Shalom Lam. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, tanggal 3 Zulhijjah 1446 Hijriah. Teman-teman kemarin kan sudah nyimak ya. Saya nyimak dan mungkin sudah ada yang nonton video saya tentang rencana saya pindah ke Aceh. Sebenarnya itu tanda tanya karena itu jadi atau enggaknya kan belum pasti, ya kan. Nah sebenarnya kalau mau yang lebih pasti lagi sebenarnya pindah ke luar negeri, teman-teman. Pindah ke luar negeri di mana? Pindah ke Jepang. Karena gini teman-teman, saya bukan nazar sih ya. Kurang pas kalau disebut nazar ya. Ya, punya keinginan lah, punya cita-cita lah, dan ini masih saya pegang sampai hari ini gitu loh. Yaitu dari sejak mama saya pertama kali didiagnosa kena kanker payudara dan operasi pertama kali plus kemo ya, pertama tahun 2017 dan 2018, ya kan. Saya punya cita-cita kayak gitu. Saya sampai berdoa sama Allah, ya Allah, Mbak pengen punya cita-cita pindahin mama hamba ke Jepang supaya mama hamba bisa menghabiskan masa tuanya hingga usia 1 abad atau lebih. Panjangkanlah umur mama hamba hingga usia 120 tahun sebagaimana engkau wafatkan kakek dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abdul Muthalib di umur segitu. Dan kenapa Jepang? Karena Jepang itu tempat yang memungkinkan untuk orang bisa hidup sampai usia segitu. Karena Jepang adalah satu dari sedikit negara yang memiliki populasi yang usianya yang masuk dalam kategori centenarian. Centenarian itu artinya orang yang usianya 100 tahun lebih. Ada juga yang super centenarian. Kalau super centenarian itu artinya orang yang usianya 110 tahun ke atas gitu. Nah, itu yang membuat saya punya keinginan, punya cita-cita buat mama saya ngabisin masa tuanya itu di Jepang sama saya dan keluarga gitu. Doakan ya teman-teman, semoga saya dapat mewujudkan cita-cita saya dan keinginan saya itu, karena memang niat saya yaitu pengen bahagiain mama saya dengan merelocate beliau itu ke Jepang gitu. Tentunya sama saya pastinya gitu. Dan tinggal di sana kayaknya sih for good ya gitu. Dan kota Tokyo itu juga salah satu kota yang mohon maaf ya, juga banyak yang orang-orang yang usianya ada yang usianya sekitar centenarian lah gitu. Kenapa saya consider Jepang sampai hari ini loh? Kenapa ya? Itu satu, selain karena faktor itu, Jepang itu juga largely peaceful. Jepang itu tenang, damai, adem ya kan. Meskipun dalam Global Peace Index tahun 2025 ya, Jepang itu keluar dari 10 besar dari negara terdamai di dunia dan sekarang menjadi negara terdamai ketiga di Asia setelah Singapura dan Malaysia, ya kan. Padahal dulu Jepang itu selalu di atas dari Singapura, di atas Malaysia, bahkan di atas Indonesia. Saya masih di atas Indonesia untuk ukuran kedamaiannya sih, ya.
Nggak tahu kenapa, mungkin karena karena ada terus dorongan untuk merevisi pasal 9 dalam konstitusi Jepang itu ya, atau pasal pasifismenya itu. Nggak tahu lah, saya kurang tahu juga gitu. Iya, makanya saya ngumpulin modal nih. Ya, jadi kenapa selain dua tadi ya, Jepang itu kan karena negaranya memungkinkan buat mama saya bisa usianya panjang sampai 100 tahun ya. Pelayanan kesehatan juga bagus, apa aja bagus di sana, bersih, tenang, adem, damai ya. Jepang itu punya emosi khusus dengan saya. Saya punya emosi khusus dengan Jepang gitu loh. Ya, ceritanya gini. Dari kecil itu saya sebenarnya gak cuma gede dengan produk-produk Jepang ya, tapi waktu saya kecil ya, game bahasa asing yang pertama kali saya mainin di PlayStation ya, yang saya mainin punya sendiri ya, di PS gitu, ya. Itu adalah game yang bahasa Jepang ya, bahasa Jepang ya, lebih tepatnya lagi Jet Dego ya, game pesawat. Nah jadi saya punya emosi yang khusus gitu loh dengan Jepang gitu loh. Makanya jadi kenapa saya pengen ke sana. Dan memang jujur saya penyuka Jepang gitu loh. Saya jujur suka dengan musik Jepang, budaya Jepang, anime walaupun nggak begitu banyak ya. Saya suka sama satu Doraemon. Saya suka sama satu ini, Doraemon. Iya, Doraemon. Iya. Kalau dorama Jepang saya kurang gak gitu suka sih. Gak gitu suka dan males nontonnya gitu loh. Kecuali kalau di NHK ya, atau di NHK gitu ya, NHK itu walaupun ini ya sesempatnya sih nonton, tapi kalau yang lain-lain kayak nggak minat, saya kurang berminat. Jadi memang Jepang itu buat saya ada sebuah hubungan emosi khusus lah. Jadi pengen ke sana. Kemarin itu waktu di job fair sebenarnya ada gitu loh, pengen ada itu pekerjaan ke Jepang itu. Saya mau banget itu. Bahkan kemarin itu ya sempat ada pekerjaan buat ke Jepang, tawaran kerja ke Jepang gitu. Memang kebanyakan pekerja kasar. Kalau di hotel pun bukan hotel yang resepsionis, concierge kayak gitu, enggak. Ujungnya kalau enggak housekeeping ya. Nah, ya housekeeping ya itu kalau saya tuh ya saya bilang saya kumpulin modal dulu lah buat ke Jepangnya dulu lah, biar di sana tuh nggak ini gitu loh, nggak susah juga. Nah cuma PR-nya di Jepang itu saya tahu sih, cuman kan saya kan ke Jepang itu kan sama mama sama adik yang OTW kuliah di IPB. Adik saya yang perempuan ini keterima kuliah di IPB ya.
dan bakal ngekos di Bogor, nggak PP ya. Ya setelah 18 tahun sama-sama ya kan, akhirnya ya kita misah ya. Ada saya, tapi begitu saya sama mama pindah ke Jepang, ada saya ngikut pindah ke Jepang, jadi lanjut lagi di Jepang gitu loh. Tapi mungkin pindah ke Jepangnya setelah selesai kuliah gitu loh. Setelah selesai kuliah baru beliau pindah ke Jepang gitu. Karena di Jepang pun saya alhamdulillah punya banyak teman ya. Punya teman lah, adalah teman ya. Walaupun nggak jarang koneksi karena ya sibuk masing-masing ya. Salah satunya adalah artis terkenal pada zamannya yang sekarang di NHK World Japan, yaitu Aki Shibuya ya. Jadi saya tinggal minta tolong aja kalau ada apa-apa sama beliau itu. Jadi ya alhamdulillah, itu baru rencana sih ya. PR-nya gini, kalau di Jepang itu satu kalau masa makanan halal itu bisa lah kita cari-cari lah. Kalau masjid di Tokyo ada banyak, cuma yang benar-benar bentuknya masjid itu adalah Masjid Tokyo atau Tokyo Jami di Shibuya gitu, tepatnya di daerah Yoyogi Uehara. Sisanya cuma ya kayak musola atau masjid, tapi bangunannya nggak masjid gitu. Termasuk masjid Indonesia yang ada di Meguro gitu. Meguro tuh Tokyo. Iya. Bukan wujudnya masjid kayak Masjid Tokyo gitu, enggak, karena kan lahannya juga terbatas di sana buat bangun masjid segede itu. Jadinya paling ya hanya kayak gitu. Kalau aman sih kalau masalah. Cuman satu PR-nya gini. Misal nih, kami sekeluarga udah PR, udah dapat permanent residency di Jepang ya. Setelah tinggal entah 10 tahun sesuai ketentuan. Ketentuannya kalau mau mendapat PR di Jepang itu harus tinggal di sana minimal 10 tahun. Nggak bisa diturunin. Ya oke, lanjut lagi. Ketentuannya memang kalau untuk yang umum ya, untuk dapat kita permanent residency aja, nggak usah citizenship. Kalau keluarga negara Jepang memang 5 tahun, tapi jelimet, tebal dokumennya, karena yang diminta bukan hanya identitas kita sendiri, tapi juga identitas keluarga kandung kita sampai ke ubun-ubun. Jadi tebal filenya, jadi ya susah. Jadi kayaknya kita PR aja, nggak apa-apa walaupun lebih lama. Persyaratan minimum stay-nya yaitu 10 tahun ya, 10 tahun, kecuali kalau nikah sama orang Jepang bisa lebih ringkes lagi ya kan, bisa lebih singkat lagi. Dan kalau kita masuk dalam golongan highly skilled profesional, itu bisa lebih singkat lagi, dan bahkan dia sistemnya lebih unik lagi. Dia sistemnya point, bukan duration of stay, lama tinggal gitu, tapi poin. Kalau poinnya sudah memenuhi persyaratan untuk dapat permanent residency, ya pasti dapat gitu. Tapi kalau yang ketentuan yang umum sih itu tadi 10 tahun ya kan. Nah pertama gini teman-teman, kalau kami sekeluarga udah dapat PR 10 tahun di Jepang ya otomatis kan kita wajib comply dengan apa yang ada di sana, wajib hukumnya ya kan, wajib hukumnya. PR-nya tuh gini teman-teman, misal saya kerja di perusahaan Jepang atau kerja di Jepang gitu. Kita kalau bahas
pas Idul Fitri yang susah tuh gini, kalau misalkan Idul Fitrinya jatuh pas hari kerja. Karena kan di Jepang Idul Fitri bukan hari libur lah, memang bukan negara Muslim Jepang itu kan. Jepang kan negara sekuler. Jepang itu negara sekuler. Natal aja di sana bukan hari libur. Ya, Natal bagi orang Kristen di Jepang itu bukan hari libur, teman-teman. Bukan. Jepang tidak menetapkan Natal sebagai hari libur. Enggak, teman-teman. Enggak. Jadi ya bakal ribet sendiri kalau yang Kristen, saudara-saudara Kristen ngajuin cuti buat Natalan gitu di Jepang. Kalau misalkan kerja di perusahaan Jepang bakal ya membutuhkan usaha yang lebih lah. Sama kayak kami yang Muslim ini, sekedar ngajuin cuti ya kepada bos perusahaan di Jepang ya, buat Lebaranan, Idul Fitri aja itu pasti usaha lebih, apalagi kalau jatuhnya di hari kerja. Tapi kalau jatuhnya pas di hari libur, misalkan di hari Sabtu atau hari Minggu sih, itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Terus nih, kalau puasa Ramadan di Jepang itu berapa lama Pak? Ngaruh nggak dengan musim panas, musim dingin? Sejujurnya waktu puasa di Jepang itu apa ya, sedang sih, nggak panjang, paling cuma kisaran paling lama tuh 16 jam. Jujur aja, paling lama tuh 16 jam kalau di Tokyo ya. Soalnya Jepang itu kan timur banget ya. Jepang itu kan timur banget ya. Jadi ya imsaknya lebih cepat, subuhnya cepat, tapi kalau di musim-musim panas maghribnya memang lama, tapi nggak terlalu lama kayak sampai 17-18 jam, enggak, 16 jam lah paling enggak. Kalau normalnya sih 14-15 jam itu ya. Sama satu lagi PR-nya, pas kita nginep di hotel di Jepang ya, itu jangan kita tanya ke petugas hotel, khususnya bagi kita yang Muslim, itu arah kiblat, karena mereka nggak tahu kiblat itu apa. Jadi mau nggak mau kita mesti mandiri gitu, ngurus semua cari arah kiblat sesuai dengan ini. Ya itu sih PR-nya. Selebihnya sih saya bilang ya tinggal saya bimbing aja keluarga untuk benar-benar comply dengan apa yang berlaku di Jepang, supaya kita bisa ya paling tidak walaupun kita hanya PR, tapi kita bisa menjadi orang yang tinggal di Jepang dengan baik. Ya, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Dewa.